setir, selamat datang di setir kanan. Pasti sobat setir pada penasaran kan, kenapa kali ini syutingnya di tempat outdoor kayak gini nih? Ada air-air, ada tanah-tanah, ada lumpur-lumpur. Nah, tentunya karena di sebelah gua lagi ada Subaru XV. Seperti yang sobat setir udah tahu nih, Subaru kan terkenal dengan sistem symmetrical all-wheel drive-nya kan, namun diklaim tetap nyaman untuk dikendarai di jalan raya. Maka dari itu, daripada penasaran, yuk ikutin video ini sampai habis. Let's go! Oke sobat setir, kalau gitu kita mulai bahas dari segi eksteriornya dan kita mulai dari eksterior depannya. Nah, kalau sobat setir lihat, mobil ini memiliki gaya lampunya nih. Ini tuh gaya Subaru modern banget nih. Ngomongin masalah lampu, jadi di sini tuh merupakan si DRL-nya atau lampu senjanya. Nah, untuk XV masih menggunakan lampu sen halogen. Namun, untuk lampu utamanya sudah menggunakan LED projector dan di bagian fog lamp-nya juga sudah LED. Nah sobat setir, kalau kita lihat bagian bumpernya, ini kan menggunakan cladding hitam kan, karena memang mobil ini merupakan sebuah crossover. Jadi penggunaan cladding hitam ini selain lebih durable, juga menekankan kesan crossovernya. Oke, kalau gitu kita lihat ke samping, kita lihat bagian sampingnya. Let's go. Oke sobat setir, bergeser ke samping, di sini langsung kelihatan nih si cladding over fender berwarna hitam. Nah ini untuk melanjutkan kesan dari depannya, karena depannya udah banyak cladding hitam tuh, crossover banget. Di sini juga sampai ke bawah, sampai ke belakangnya. Nah, kalau kita lihat dari samping nih, terlihat siluet atapnya memang terlihat pipih. Jadi dia terlihat rendah untuk menekankan kesan sportinya. Di bagian sini terdapat list chrome yang melintang sampai belakang. Untuk Subaru XV ini kita udah dapat keyless entry nih sobat setir. Tuh, tinggal ditoel aja. Nah, sebagai pemanis dan juga berfungsi sebenarnya, di sini terdapat roof rail. Wah, jadi semakin crossover kan kelihatannya. Nah, ngebahas masalah dimensi sobat setir. Untuk dimensinya, mobil ini memiliki panjang di 4.485 mm, lebar di 1.800 mm, tinggi di 1.615 mm, serta wheelbase di 2.665 mm. Nah, untuk ground clearance-nya, karena ini merupakan sebuah crossover, memiliki tinggi di 220 mm. Nah, jadi dengan ground clearance segitu, tentunya lebih pede nih kita nih buat pakai untuk penggunaan outdoor kayak gini, buat camping, buat overlanding juga bisa, apalagi buat lewatin banjir. Wah, gampang. 220 mm lumayan tinggi. Nah, lalu kita lihat velgnya nih sobat setir. Velgnya dual tone, berwarna silver, chrome, dan hitam nih penggabungan warnanya. Dan dibalut dengan ban berukuran 225 55 ring 18. Oke, kalau gitu kita geser ke belakang, kita lihat bagian belakangnya sobat setir. Let's go. Oke sobat setir, bergeser ke belakang, kita dapat shark fin antena nih. Udah mobil kekinian banget lah, antenanya sekarang udah pada shark fin semua kan. Lalu di sini ada spoiler dengan high mount stop lamp, rear defogger, dan rear wiper. Nah, yang keren ya, di sini ada tulisannya nih, Made in Japan. Karena untuk Subaru ini yang dijual di Indonesia full CBU langsung dari Jepangnya. Oke sobat setir, kalau kita lihat bagian lampunya nih, lampunya tuh desainnya senada dengan lampu di bagian depan, tajam-tajam gitu. Jadi manis banget, ganteng banget. Dan di sini nih yang paling penting nih, untuk menekankan kesan Subaru nih. Di sini ada tulisan Subaru dan di sini ada tulisannya Symmetrical All-Wheel Drive. Keren banget. Kalau kita lihat bagian bumpernya nih sobat setir, di sini juga udah ada cladding hitam yang senada dengan di bagian depan, samping, dan lanjut ke belakang. Dan di sini ada reflektornya. Jadi senada nih mobilnya sekelilingnya. Oh iya, hampir kelupaan. Tentunya di sini udah ada kamera mundur nih. Jadi untuk penggunaan di outdoor gini, kalau kita mau mundur bisa kelihatan jalanannya, lebih gampang lihat ya, lebih mudah nyetirnya jadinya. Oke, kalau gitu kita masuk ke dalam, kita intip bagaimana sih desain di dalamnya. Yuk ikutin terus. Oh iya sobat setir, sebelum kita masuk, kita intip dulu nih bagasinya nih. Wah, ternyata bagasinya lumayan dalam nih sobat setir. Tuh, ini sih menurut gua bisa muat koper cabin ya. Dua juga masih muat nih. Dan di bagian bawahnya terdapat ban serep serta kunci-kuncinya. Wah, untuk ban serepnya ini nggak full size ya sobat setir ya. Tapi oke lah, sudah cukup untuk membawa kita ketika bannya pecah, menyelamatkan kita. Oke, nah di bagian sininya terdapat separator nih, tentunya untuk keamanan. Jadi kalau misalkan kita tutup kayak gini, kita taruh barang di bawah, ketika pintunya ditutup, nggak bisa ngintip. Jadi lebih aman.
Nah, ngebahas soal mesin, kita buka, langsung kita intip engine bay-nya. Wah, gokil, rapih nih engine bay-nya nih. Oke Sobat Setir, jadi mobil ini menggunakan mesin 4 silinder 2000 cc boxer engine yang menghasilkan tenaga sekitar 154 horsepower dan torsi di 196 Nm. Nah, mesin yang digunakan oleh Subaru XV ini mirip-mirip nih sama yang digunakan abangnya, si Forester. Tapi, mesin ini disematkan di bodi yang lebih kecil, yang lebih ringan juga. Jadi kebayangkan nih pasti tenaganya kan, gokil. Oke Sobat Setir, masuk ke dalam, kita cobain dulu nih duduk di belakangnya gimana. Ini posisi berkendara gue, tinggi gue di sekitar 170 cm. Ini posisi duduk nyaman. Gue punya legroom sekitar 10 jari. 10 jari dan headroomnya di pas nih 5 jari nih. Jadi untuk legroomnya luas, enak. Dan kaki juga bisa masuk ke bawah nih, masuk ke bawah jok. Dan untuk headroomnya ya oke lah, karena kan mengingat dia punya desain roof yang ini ya, pipih ya. Ke belakang makin rapat lagi. Enak sih, masih enak. Terus di bagian door trimnya, nah ini nih yang menjadi kunci, bahwa di bagian door trim sini nih tempat kita naruh tangan, empuk banget. Tuh, dalam lagi, keren sih, asik. Nah, enak. Dan kita dapat kemewahan, salah satunya adalah ini nih Sobat Setir, armrest dengan 2 cup holder. Tentunya di bagian door trim juga ada cup holder. Cup holder nih di sini ada 2, di situ pun ada 2. Jadi kesimpulannya duduk di belakang, oke, enak. Kalau gitu kita geser ke depan, kita cobain nih di depan ada apa aja sih. Yuk, let's go. Oke Sobat Setir, kita udah di depan, langsung aja kita nyalain mesinnya. Sekalian ngadem nih. Wih. Oke. Nah, jadi masuk ke dalam, langsung berasa dashboardnya memiliki desain yang sporty nih, gayanya nih gue suka banget. Desainnya sporty, bahannya juga enak, soft touch di mana-mana. Dan ini nih Sobat Setir, armrest yang di sini tuh sama kayak tempat tangan yang di sini nih. Tuh, kalau Sobat Setir lihat nih, gue pencet nih, tuh tebel banget dalam dan rasanya empuk, enak sekali. Oke, pertama kita langsung disambut sama si instrumen clusternya nih. Instrumen clusternya terlihat sporty karena masih menggunakan analog, jarum analog untuk RPM dan speedometernya. Tapi di bagian tengah kita sudah mendapatkan si ini nih Sobat Setir, si MID digital di tengah yang menampilkan banyak sekali informasi seperti posisi gigi, bensin, suhu, trip A, trip B, kecepatan, serta cruise control. Bergeser ke bagian atas, di sini ada MID lagi. Jadi mobil ini MID-nya ada 2 nih. Nah, untuk MID ini menampilkan lebih banyak lagi informasi. Sebagai contoh, yang pertama nih, kita dapat siluet si mobilnya. Nah, siluet mobilnya ini keren. Kalau misalkan kita nyalain lampu, nah dia kelihatan tuh, di situ juga nyala. Kalau kita ngedim, nyala juga. Kalau kita nyalain hazard nih misalkan, di situ juga hazardnya nyala. Jadi itu kayak siluet mobilnya, tapi nunjukin ke kita gimana sih mobilnya gitu kan. Kalau kita pencet lagi bagian bawah, dia nunjukin posisi steering kita, terus distribusi tenaga, dan ini tingkat kemiringan mobil. Wah, itu dikasih tahu juga, tingkat kemiringan mobil dikasih tahu. Terus kalau kita pencet lagi angle mobil, oil temperature, dan posisi pedal kita nginjaknya sedalam apa sih? Di sini juga diinfoin nih Sobat Setir. Serta media pastinya, terus kelengkapan seperti range sisa berapa, konsumsi bahan bakar, dan berapa kilometer menuju pom bensin lagi ditunjukin juga. Ada jam analog juga, tanggal, dan tentunya AC nih yang paling penting nih. Jadi AC sudah digital nih Sobat Setir. AC digital ini dapat dipantau melalui layar MID yang ada di tengah. AC digital ini juga sudah dual zone ya Sobat Setir ya. Jadi kita bisa mengatur tergantung nih, bagian kiri, bagian kanan bisa beda-beda suhunya. Ngebahas masalah head unitnya juga udah canggih. Sudah memiliki Apple CarPlay serta Android Auto. Wah, jadi konektivitas di mobil ini tentunya mantap. Nah, kalau kita lihat ke atas, kita dapat ini nih Sobat Setir. Dapat sunroof. Ukuran sunroofnya juga lumayan. Itu sebuah kemewahan ya di mobil ini ya. Jadi kita kalau lagi jalan-jalan outdoor kayak gini, rasanya terang, asik.
Nah, untuk joknya ini seperti yang tadi udah gue bahas, tebel. Sama nih, sama di bagian sini. Joknya tebel, enak, desainnya perforated di bagian tengah, kulit dengan dual tone nih, warna hitam dan warna abu-abu. Abu-abunya abu-abu muda nih sobat setir. Dan ada orange stitchesnya juga nih di sini nih. Jadi dia lebih terlihat sporty. Bagian dashboard juga terdapat orange stitches juga tentunya. Nah, di bagian setir juga terdapat orange stitches. Setir bahannya kulit berwarna hitam, serta banyak banget tombol-tombol, banyak banget pencet-pencetan. Di bagian kiri untuk mengontrol head unit, di bagian kanan untuk ngeset si cruise controlnya. Nah, di bagian bawah sini ada yang nyempil, ini buat ngeset MID yang ada di instrumen cluster. Tentunya sudah dapat ini nih, pedal shift. Karena transmisinya juga sudah bisa manual mode ya. Ini menggunakan transmisi CVT nih sobat setir nih. Nanti bakal kita cobain ya pas kita jalan ya. Oke deh sobat setir kalau gitu. Oh iya, hampir ketinggalan. Mobil ini juga sudah memiliki AVH, Auto Vehicle Hold. Dan di bagian bawahnya terdapat X Mode. Wah, ini nih yang seru nih. X Mode kan merupakan sebuah teknologi yang Subaru nih ya. Pas banget kita lagi di sini, langsung kita cobain gimana sih rasanya pakai X Mode. Oke, kalau gitu yuk kita coba jalan nih, kita coba jalan. Let's go. Oke sobat setir, sekarang langsung aja kita cobain kemampuannya si Subaru XV di area tanah-tanah gini nih. Nah, untungnya si Subaru XV itu selain punya symmetrical all-wheel drive yang kayak tadi udah gue bahas, dia punya X Mode. Nah, apa sih X Mode? Jadi X Mode itu kita bisa milih drive terrain kita ya, tergantung jalanan yang lagi kita hadapi di depan. Nah, sekarang kita pencet X Mode-nya, langsung berubah tuh. Ada pilihannya Snow and Dirt. Kenapa Snow and Dirt? Karena Snow and Dirt ini memiliki sifat yang kurang lebih mirip-mirip nih. Pasir-pasir lepas, tanah-tanah lepas, dan salju. Kemudian kalau kita pencet lagi, ganti nih modenya. Jadi Deep Snow and Mud. Kenapa Deep Snow and Mud? Sama kayak yang tadi, karena emang sifatnya mirip-mirip nih. Jadi cara mobil nge-counter jalanan juga mirip-mirip. Karena kita masih di pasir-pasir, belum ketemu lumpur, kita pakai Snow and Dirt dulu. Nah, kalau Snow and Dirt ini, hill descent control langsung aktif. Dan kalau Deep Snow and Mud, hill descent control juga aktif, plus traction control dimatiin. So, kita pakai Snow and Dirt dulu. Oh, sebelum jalan ngebahas masalah driving position. Driving positionnya menurut gua ergonomis, karena setirnya bisa diatur secara tilt and telescopic. Dan si joknya naik turun dan recliningnya juga udah elektrik dengan pilihan memory seat nih, ada dua memory seat. Oke. Oh ya, karena ini off-road dan kita harus punya visibility yang lebih oke, jadi kita naikin dulu sedikit. Wah, sip. Ngebahas masalah visibility, jadi untuk Subaru XV ini kayak yang tadi udah gue bahas, kan memang memiliki desain yang dari samping tuh kelihatannya pipih ya, roofnya yang landai. Namun pas di dalam ternyata rasanya luas. Wah, sebuah keajaiban. Karena kacanya buat ngeliat keluar kanan kiri depan itu gampang luas. Nah, tapi yang belakang memang sedikit kecil nih karena penggunaan kaca yang tidak begitu besar di belakang. Tapi nggak masalah, tetap bisa dibantu dengan kamera mundur. Oke, kalau gitu kita cobain langsung kita gas. Let's go. Sekarang kita udah pakai mode Snow Dirt. Dipakai jalan langsung berasa yang pasti suspensinya sobat setir. Untuk penggunaan tanah-tanah gini empuk banget sih suspensinya, dan handlingnya juga setirnya ringan nih. Wih, enak banget. Wah, di depan ketemu tanjakan nih sobat setir. Kita ambil posisi dulu yang enak, lalu kita posisikan, kita coba nanjaknya nih sobat setir. Mesinnya kan 154 horsepower ya, dengan torsi 156 Nm. Kita buktikan setangguh apa dia. Yuk kita gas yuk. Wuhuu. Wah, gokil sih, effortless. Wah, gokil. Bantingannya empuk banget nih sobat setir, enak nih. Sebenarnya memang mobil ini bukan diperuntukkan untuk off-road ekstrim ya tentunya ya, tapi lebih ke overlanding, camping, ke daerah-daerah outdoor kayak gini. Enak banget. Dan dengan teknologi-teknologi itu bikin kita juga lebih pede jalannya. Nah, kita tuh bisa ngecek nih sobat setir. Nanti ya ketika tuh remnya langsung nge-counter sendiri tuh si hill descent controlnya. Oke, sekarang kita ada turunan nih di depan nih.
Coba kita turun perlahan-lahan sambil baca jalurnya. Oke, sebelum kita turun, gue mau nunjukin dulu. Jadi di MID-nya dia, kan MID-nya ada dua nih. Yang satu di instrument cluster dan satu lagi ada di tengah. Nah, MID dia ini menunjukkan tingkat kemiringan mobilnya nih. Sekarang kita lagi -2, jadi posisinya rada nukik itu ke bawah. Coba kita lihat nih sobat setir ya. Pasti dia nambah tuh nanti. Tuh, jadi -3. Oke, kita baca jalurnya pelan-pelan. Sip. Wah, hill descent controlnya ngebantu banget nih. Wah, oke. Sekarang kita coba cari jalur yang lebih ngetes artikulasi suspensinya nih sobat setir. Oke nih sobat setir, nih lumayan dalam nih sobat setir. Coba ya kita buktikan ya. Wah, hill descent controlnya nge-counter terus nih sobat setir. Canggih. Tuh. Effortless, satu kata, effortless. Remnya tuh ngebantu banget ya sobat setir. Si hill descent controlnya itu, kita bisa lebih ngerayap nih. Oke sobat setir, nah si MID ini juga bisa nunjukin selain angle kita, posisi kita, seberapa miring, seberapa nukiknya, bisa nunjukin juga posisi gasnya nih sobat setir nih. Sekarang gua ngegas 8% nih. Mesinnya tuh responsif banget, effortless. Apalagi dia menggunakan transmisi CVT ya. Jadi lebih smooth nih perpindahan giginya. Wah, walaupun kalau CVT sebenarnya nggak ada perpindahan gigi ya. Oke sobat setir, di sini ada lurusan kosong jalanannya depan. Gue mau coba, masih ada DNA rally-nya nggak nih dari Subaru. Kita ganti sport, kita gas aja kali ya. Kita ngeliat deh, akseleratornya segini, gas ya. Wuhuu. Wuhuu, gokil sih. Ternyata memang mesin boxer ini nggak bohong nih sobat setir. Powerful banget, dan suspensinya yang empuk itu bikin ngehajar jalanan tanah kayak gitu nggak ada rasanya sobat setir. Kayak melayang, wah gokil, enak banget. Kayaknya saatnya kita mencoba mode snow, heavy snow dan mudnya ya kali ya. Kita cari lumpur-lumpur dikit kali ya, lucu-lucuan. Nggak usah yang terlalu ekstrim, yang asik-asik aja ya. Oke, let's go. Oke sobat setir, nah sekarang saatnya kita nyoba mode mudnya, karena di depan ada lumpur tuh, lumpur-lumpur dikit. Sekarang kita ganti X mode-nya ke, tadi kan pakai snow and dirt, sekarang kita geser ke deep snow and mud. Let's go. Sikat nih sobat setir. Ya, yuk. Ternyata effortless banget pakai si Subaru ini, Subaru XV, buat ngelewatin lumpur-lumpur. Jadi sobat setir, kita sudah membuktikan si X mode deep snow and mud, kita sudah membuktikan yang snow and dirt, dan dua-duanya effortless banget dilewatin sama si Subaru XV ini. Gokil, keren. Oke sobat setir, setelah tadi kita coba nyetir di tanah-tanah, sekarang kita bawa dia ke jalanan aspal dong pastinya. Si sistem symmetrical all-wheel drive itu kan emang berguna macam-macam nih. Untuk di tanah bisa, di salju pun bisa, apalagi di jalan raya. Nah, di jalan raya dia ngebantu banget, ngasih kita traksi yang lebih mantap lagi. Cocok banget nih sobat setir. Sekarang pas kita coba di jalanan raya, lagi hujan, jadi becek-becek gitu. Nah, kepake banget nih sistem all-wheel drive-nya. Sekarang kita ngebahas masalah tentunya handlingnya nih, karena kita nggak bisa nggak ngebahas handling dong kalau ngomongin masalah mobil all-wheel drive kan. Sekarang kita cobain aja nih sobat setir. Kita zigzag kali ya. Yuk, kosong, tar, maju dulu dikit. Wah, tenaganya. Oke, kita coba zigzag ya. Dibecek-becekan kita zigzag. Jalanan yang sepi. Wah, mobilnya nurut banget sobat setir. Ya karena sistem all-wheel drive itu sangat-sangat ngebantu ya. Enak sih. Handlingnya, setirnya juga responsnya
Oke, kalau misalkan kita nyetir di kecepatan rendah nih, apalagi baru jalan ya, kita belok-belok gitu, ringan sekali setirnya. Tapi ketika kita coba high speed sambil belok gitu, wah dia langsung ngasih bobot nih setirnya nih, yang bikin kita lebih yakin lagi kalau mau belok. Jadi kalau dari segi handlingnya sih, menurut gue oke lah, nggak bohong lah, namanya juga Subaru ya kan. Handlingnya oke. Sekarang bahas masalah bantingannya. Nah, bantingannya ini merupakan satu hal yang sangat-sangat gue suka dari Subaru XV. Karena empuk banget sobat setir. Udah bantingannya empuk, joknya juga empuk. Jadi nyaman banget gitu. Ngehajar jalan-jalan, kalau di jalanan kayak gini kan pastinya kita ketemunya polisi tidur lah ya. Polisi tidur, jalan-jalanan yang bolong-bolong tuh, aspal bolong, jalanan yang rusak, gak berasa. Karena memang bantingannya empuk banget. Nah, walaupun dia empuk, pasti kan kita mikirnya, wah, pasti mobilnya limbung nih. Nah, ini yang unik. Jadi, kalau gua based on my own experience nih, dia tuh nggak limbung sobat setir. Walaupun mobilnya tinggi dan bantingannya empuk. Nah, itu aneh banget. Jadi, di jalanan kita sambil belok-belok, dia tuh rasanya nggak kayak mau kebalik kan sobat setir. Tau lah ya, kalau mobil limbung tuh rasanya kayak, kayak naik kapal tuh, ngebanting kanan, ngebanting kiri, banting kanan, banting kiri. Nah, ini rasanya enggak, masih pede gitu beloknya. Nyalip-nyalip misalkan dalam keadaan buru-buru nih sobat setir, mau nyalip-nyalip, nggak berasa kayak mau kebalik mobilnya, tetap enak banget. Apalagi belok yang di high speednya, gokil sih emang. Nah, terus sekarang kita ngebahas masalah yang pastinya respons mesinnya nih, gokil. Si Boxer engine ini emang nggak main-main Subaru, karena jadi kita dikasih dua driving mode nih sobat setir, ada Sport dan ada si Intelligent. Kalau kita pakai, nah uniknya adalah ketika kita ganti mode itu, dia nunjukin perubahannya dari grafiknya nih. Kalau misalkan kita pakai yang Sport, dia lebih tajam bentuk grafiknya, set kayak gitu tuh, ada di situ. Kalau kita ganti yang Intelligent, dia lebih smooth, lebih kayak gitu bentuk grafiknya. Dan memang berasa banget ketika kita pakai si Intelligent, dia throttle responsnya nggak begitu ini ya sobat setir ya, nggak begitu galak. Jadi kita ngegas tuh masih tuh responsnya nggak begitu ngejambak gitu. Dan ini memang irit banget karena gue sudah membuktikan sendiri untuk penggunaan di dalam kotanya ya. Kemarin sih gue mencetak sekitar 1:11 dan untuk di tolnya dapat 1:14-an. Wah, enak banget tuh, irit. Nah, tapi ketika kita ganti modenya ke Sport, langsung aja kita tarik nih mumpung kosong. Gila, gokil sih. Respons mesinnya oke banget, yang dikawinkan dengan si gearbox CVT-nya ini. Gitu, dan CVT-nya juga cukup responsif dan dapat pedal shift. Jadi kalau mau lagi adrenalin terpacu nih di jalanan, tinggal tak. Enak banget. Nah, sobat setir, buat sobat setir yang suka fitur semi autonomous driving, nah untuk unit yang ini kan XV, Subaru XV non EyeSight nih, tapi ada yang versi EyeSight-nya sobat setir. Jadi di EyeSight itu merupakan fitur semi autonomous driving-nya si Subaru. Itu sobat setir. Nah, untuk yang versi non EyeSight kita juga udah dapat beberapa fitur seperti cruise control tentunya, yang ngebantu banget ketika jalan di jalan tol lah pastinya. Gitu sobat setir. Nah, ngebahas masalah kekedapan kabin, sebenarnya di mobil ini road noise-nya lumayan masuk nih sobat setir. Padahal di wheel arch-nya itu udah pakai peredaman model kayak bludru gitu, tapi memang sedikit bocor ya ke dalam, karena mungkin penggunaan bannya juga ya sobat setir. Tapi walaupun bocor, sebenarnya nggak begitu mengganggu sih, masih di batas toleransi lah, masih oke banget, masih enak. Nah, itu kan road noise-nya. Tapi kalau kekedapan kabinnya, kayak misalkan kita lagi nyetir terus ada motor lewat, kalau itu sih nggak begitu berasa sobat setir. Jadi ya menurut gue overall masih nyaman banget, masih enak. Kalau hujan pun kan lagi gerimis-gerimis hujan kayak gini juga nggak bocor nih suara hujannya, nggak begitu berisik lah. Kecuali ya kalau ini kita buka ya, kan langsung kaca nih, ya itu memang sedikit bocor. Cuman kalau kita tutup rapat nggak masalah, masih nyaman, masih enak. Oke sobat setir, jadi sekian review dari Subaru XV ini. Wah, gokil sih. Sudah kita buktikan, kita udah jalan di tanah,
di outdoor activity. Kita udah coba jalan di aspal juga. Dan tadi kita udah coba tarik sedikit lurusan. Kita lihat nih, masih punya DNA rally-nya nggak nih dari Subaru. Ternyata terbukti bahwa mobilnya enak banget. So, Sobat Setir, kira-kira Sobat Setir minat nggak nih sama si Subaru XV ini? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow IG dan TikTok kami di @setir.kanan. Gua Narendra, sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah! Udah. Ya. Gimana sih rasanya pakai AVH? Gimana sih cara rasanya? Dan spoiler, salah lagi.